Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan Sofan dalam acara Bifan, Bincang Kearifan, yang membincang isu-isu keislaman, kebangsaan, keindonesiaan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Kali ini Ma'arif Institute kedatangan seorang narasumber yang hebat, seorang pakar teologi. Beliau adalah Pendeta Martin Lukito Sinaga. Kita sapa dulu pemirsa. Selamat siang Mas Martin. Selamat siang Mas Sofan. Salam berjumpa para pemirsa Ma'arif Institute. Terima kasih. Hormat. Mas Martin ini bukan hanya seorang pendeta di Gereja Protestan Simalungun, tapi beliau juga seorang dosen di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Beliau juga sebagai tenaga ahli utama di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan banyak sekali karya-karya beliau. Salah satu untuk menyebut salah satu judul adalah Beriman dalam Dialog. Kali ini kita akan membincang satu tema yang menarik, yaitu relasi antara minoritas dan mayoritas. Perbincangan minoritas-mayoritas menjadi diskursus yang menarik, baik di kalangan akademisi, cendekiawan, para intelektual, dan aktivis. Minoritas-mayoritas dalam relasi hubungan antara agama-agama di Indonesia ini menjadi perbincangan yang menarik, dan banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh para lembaga, misalnya Ma'arif Institute sendiri, kemudian juga ada Setara Institute. Dalam beberapa tahun terakhir ini, penelitian yang dilakukan oleh para lembaga itu menunjukkan bahwa masih banyak kota-kota di Indonesia dengan indeks toleransi terendah. Untuk menyebut beberapa di antaranya, misalnya Makassar, lalu kemudian ada Banda Aceh, termasuk Depok, itu adalah kota-kota dengan indeks toleransi terendah. Di samping itu, ada juga beberapa kota dengan indeks toleransi tertinggi. Untuk menyebut beberapa kota, misalnya ada Manado, kemudian ada Yogyakarta, dan juga ada Singkawang. Nah, karena itu Mas Martin, perbincangan mengenai minoritas ini menjadi isu yang sangat menarik ya saat ini. Minoritas itu identik dengan perlakuan diskriminasi, intoleransi, kemudian marginalisasi oleh satu kelompok sehingga rentan terhadap konflik seperti itu. Tetapi minoritas ini juga tidak bisa dipahami semata secara statistikal. Mungkin dia secara jumlah dia mayoritas, tetapi mungkin secara ekonomi dia minoritas. Atau mungkin sebaliknya, mungkin dia secara jumlah minoritas, tetapi secara ekonomi dia kuat. Jadi ada kelompok-kelompok yang tersubordinasi, karena kenyataannya ada kelompok-kelompok superordinat seperti itu. Bagaimana Mas Martin melihat diskursus mengenai minoritas di Indonesia ini? Nah, terima kasih Mas Sofan. Saudara-saudara, ini tema yang menarik sekali karena kita sebenarnya pernah agak rileks dengan ada kelompok yang jumlahnya sedikit di sana karena mereka kebetulan berada di tempat yang punya kelompok yang besar, mereka pendatang misalnya. Dengan kata lain, apalagi kita punya moto yang sudah berabad-abad Bhinneka Tunggal Ika, ya, sebenarnya dimaksudkan beragam tapi kita kiranya satu, tapi yang beragam itu sebenarnya jumlahnya bermacam-macam. Jadi kita dulu punya semacam perasaan, ini faktor sosiologi saja. Baiklah dia sedikit tapi nggak apa-apa. Namun dalam waktu yang berkembang tiba-tiba kita disadarkan bahwa yang sedikit ini ternyata karena menghasilkan suara yang sedikit dalam politik gitu ya, maka dapat saja diabaikan atau dapat saja diremehkan karena nanti kamu nggak terlalu banyak gunanya. Jadi Mas Sofan yang membuat isu mayoritas-minoritas jadi mengemuka karena sekarang jumlah suara di kotak suara menentukan kekuasaan, menentukan politik. Itu yang pertama. Sehingga percakapan dikembangkan
dengan mengatakan kita di situ mayoritas loh. Walaupun kita minoritas di Indonesia, tapi kita orang Kristen ini mayoritas di kabupaten ini. Nah, mari kita kembangkan sesuatu yang menguntungkan kita dengan membangun sentimen-sentimen mayoritas-minoritas. Jadi ada perkembangan yang kalau dibiarkan, maka nanti Indonesia ini akan selalu berada dalam sentimen mayoritas-minoritas, dan setiap orang akan memakai itu untuk, Anda tadi disebut, mensubordinasi. Subordinasi, Nah, ya. itu yang pertama. Jadi ada, katakanlah, konsekuensi struktural gitu ya, pakai bahasa yang berat dari jumlah ini karena kebutuhan untuk kotak suara. Tapi yang kedua juga, Mas Sofwan, yang juga muncul, lama-lama perasaan minoritas itu diserap ke dalam batin gitu ya, sehingga muncul ungkapan minoritas tahu diri dong. Gitu. Kita yang minoritas tahu diri ya, atau nanti kamu kan minoritas, tahu diri ya. Urusan rumah ibadah, urusan gagasan-gagasanmu tentang perbaikan sosial, harap tahu diri, kadang kamu ini minoritas. Lalu pejabat-pejabat pun mulai bicara, di Indonesia jumlah penduduknya begini, mayoritas segini. Padahal dia mau bicara tentang stunting gitu. Tapi dia bicara pengantarnya semua soal mayoritas-minoritas. Nah, itu mencemaskan karena itu menciptakan mental yang semakin surut ke dalam gitu ya, bagi kelompok yang merasa minoritas, nggak mau lagi berpartisipasi, sementara kelompok yang mayoritas merasa apapun mereka bisa lakukan di sini, toh kami banyak, nanti kalau ada apa-apa saya kerahkan massa. Nah, jadi ada tantangan-tantangan yang semakin tidak mudah ini, Mas Sofwan, ketika mayoritas-minoritas yang dulu hal-hal yang biasa, Bhinneka Tunggal Ika, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang melahirkannya baik, ada yang anaknya tidak banyak, kan wajar. Tapi tiba-tiba ini tema politik. Tapi yang menurut saya lebih mencemaskan, bangsa kita mensosialisasi ke dalam, menginternalisasi ke dalam dirinya, aku harus tahu diri. Sehingga nanti masuk ke kampus sana, aduh nanti aku diapain ya di kampus sana. Mayoritasnya kan begitu di kampus sana ya. Jadi dia surut ke dalam dirinya sehingga keindonesiaan, katakanlah ya, menjadi bersifat membeda-bedakan. Gak apa-apa berbeda, tapi jangan membeda-bedakan dong. Kan itu sebenarnya spirit kita. Tapi sekarang apa-apa merasa dibedakan, lalu nanti dia pada kesempatan tertentu akan membedakan. Kira-kira begitu, Mas Sofwan? Iya. Oh, menarik sekali ya. Tapi gini, Mas Martin. Ya. Istilah minoritas itu menurut sebagian orang dianggap sangat tendensius, bias, politis, dan membawa pesan-pesan karena terpengaruh oleh hegemoni Barat. Dan ini pembicaraan mengenai minoritas ini sangat sensitif di ruang publik. Betul. Bagaimana itu, Mas Martin, menanggapi pandangan yang seperti itu? Jadi memang harus ada fase-fasenya, apalagi percakapan minoritas di Indonesia, Mas ya. Dulu Soeharto, dan ada tokoh Kristen, temannya Soeharto nih, Jenderal TB Simatupang. Oh iya, oke. Kemana-mana bilang, dalam politik dan dalam percakapan Pancasila tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Ya. Bahkan TB Simatupang mengatakan tidak ada agama di Indonesia yang berhasil dominan. Islam besar, tapi dia tidak mendominasi politik dan ekonomi. Kira-kira begitu kata Simatupang. Sehingga percakapan itu tidak relevan untuk Indonesia, dan Soeharto juga pidato begitu. Tapi menurut saya, Mas, kita harus realistis. Ada kelompok yang mayoritas, sehingga kebijakan-kebijakan yang mendukung situasi-situasi mayoritas dalam pengertian, kalau dalam bahasa sosiologinya afirmatif gitu ya, bahwa banyak loh saudara-saudara kita yang secara ekonomi kebetulan beragama A, beragama B, dan itu memudahkan kalau melalui spirit agama itu dikembangkan gerakan ekonomi keumatan misalnya. Nah, itu realistis dan perlu. Ya. Misalnya orang Papua, kebanyakan orang Kristen, itu membuat kita sadar bahwa baiklah kalau model-model pembelajaran, model-model pendekatan, katakanlah vaksinasi, pakailah gereja misalnya ya. Jadi itu baik. Nah,
Kalau sudah demikian, ya kita sadar mayoritas minoritas bisa dipercakapkan, tapi secara afirmatif untuk memudahkan kebijakan itu diterapkan di masyarakat. Jadi Mas Sofan, kalau kita sudah selesai membicarakan mayoritas minoritas, kita tahu itu semula adalah hal yang lumrah. Ada yang banyak, ada yang sedikit dalam kelompok-kelompok masyarakat. Kita juga tahu ini bisa dimainkan oleh para politisi dengan meningkatkan sentimen mayoritas, dengan mensubordinasi minoritas demi kotak suaranya. Kita udah tahu permainan itu, kita akhirnya bisa dengan lebih leluasa mengatakan, oh memang di sana ada kelompok yang banyak, maka mari kita pakai pendekatan seturut dengan kebersamaan mereka, seturut dengan budaya mereka, seturut dengan agama mereka, agar kita bisa mendekati dengan lebih mudah, misalnya mengurusi vaksin atau mengurusi program-program pendidikan. Nah, jadi isu mayoritas minoritas menjadi isu yang memudahkan, enabler, ya, memampukan kita untuk mendekati masyarakat dengan lebih cepat dan jitu. Kira-kira begitu harapan kita mempercakapkan percakapan yang kultural, lalu kita kritis, lalu kita sekarang menjadi percakapan untuk memudahkan kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan publik, ya. Oke, Mas Martin, kalau bicara tentang minoritas, itu kan banyak sekali minoritas ya. Minoritas etnis, minoritas kesukuan, minoritas agama. Tetapi minoritas agama ini menjadi perhatian besar, sangat problematis. Karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kebebasan beragama. Tidak bebas untuk memilih agama, untuk melakukan ibadah. Padahal secara konstitusional, negara dengan undang-undangnya itu sudah cukup menjamin kebebasan beragama itu. Tapi dalam realitas empiris sering kita jumpai banyak sekali pelanggaran-pelanggaran kebebasan beragama, konflik-konflik atas nama agama, dan kita lihat dalam tahun kemarin 2021 di penghujung tahun masih kita jumpai bagaimana misalnya di sudut-sudut di negeri Bumi Pertiwi ini, ya, mereka orang Kristiani, sulit sekali mereka untuk melakukan ibadah di gereja, atau kelompok-kelompok minoritas dari umat Islam seperti Ahmadiyah atau Syiah, ada pembakaran masjid dan lain sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi, Mas Martin? Kalau bicara soal konstitusi, ya, dalam undang-undang kita, memang ada suasana yang belum tuntas, suasana yang sedikit ambigu. Pasal 29 Undang-Undang Dasar jelas mengatakannya kebebasan beragama dan beribadah. Tetapi kita masih menganut apa yang disebut Undang-Undang PNPS 65, anti penodaan penistaan. Itu yang menjadi masalah, ya. Yang kalau diturunkan dari Undang-Undang Dasar sepertinya ini masih kontradiksi. Ya. Jadi kita menghadapi, katakanlah mungkin ini realitas, ya, menghadapi satu problem konstitusi yang kiranya berangsur-angsur kita bisa atasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas, memang secara kultural gitu ya, bangsa kita ini semakin religius gitu ya. Bahkan sering disebut kita ini sepertinya overdosis ini beragama gitu ya. Nah, dengan itu maka memang mayoritas agama itu menjadi satu blok yang sensitif dan sering dipakai. Misalnya dalam studi-studi baik oleh MNRC, Saiful Mujani Research, juga ada riset dari BPS, tingkat kesediaan masyarakat untuk menerima pembangunan rumah ibadah dari agama yang berbeda di sekitarnya, tingkat penerimanya menurun. Dulu 60% masih menerima, 50% masih menerima, sekarang dalam indeks itu hampir 35% saja yang menerima kalau ada rumah ibadah yang berbeda agama didirikan di sekitarnya. Jadi memang secara kultural ada proses yang agak sedikit mencemaskan bahwa kita itu agak sensitif kalau menyangkut komunitas besar kita berhadapan dengan komunitas kecil, ya. Ini menyangkut agama manapun yang kalau kebetulan besar dia jadi sensitif tentang nanti kita bagaimana, kita seperti terancam nih, kok banyak sekali pendatang, kok banyak sekali rumah ibadah lain. Jadi ada tegangan di situ sehingga
unsur atau isu mayoritas minoritas kita harus atasi satu demi satu secara konstitusional tapi juga secara kultural dengan tren yang tadi itu Mas Sofwan. Oke, Mas Martin, memang itu problem ya, undang-undang BNPS itu ya. Betul. Dan kalau kita lihat dari berbagai laporan itu, Mas Martin, sejumlah lembaga melakukan riset tentang pelanggaran kebebasan beragama. Coba kita lihat dalam spektrum 5 tahun terakhir ini. Pelanggaran itu tidak dilakukan misalnya oleh tokoh masyarakat, tetapi juga dilakukan oleh aktor negara, misalnya begitu. Ya, ya. Walaupun banyak juga tokoh masyarakat yang mereka sudah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pendidikan agama. Tetapi kan kenapa saya katakan tokoh masyarakat? Karena tidak sedikit tokoh masyarakat yang justru menjadi pemicu ya. Dimulai misalnya dengan ujaran-ujaran kebencian, ceramah-ceramah yang sangat agitatif ya, yang seharusnya mereka mencerminkan sebagai seorang teladan dengan memberikan ceramah dengan cara yang damai, tapi itu tidak dilakukan. Ini kenapa Mas Martin? Gejala-gejala seperti itu masih sering kita jumpai. Bukan hanya civil society, tapi juga aktor ini dilakukan oleh negara. Dalam namanya Indeks Demokrasi Indonesia oleh IDI, memang ada tren aktor negara itu menurun sebenarnya dalam pelaksana ketidakbebasan. Ya. Jadi ada perbaikan sebenarnya yang dilakukan. Tapi kalau saya lihat Mas Sofwan, ini kayaknya frame besarnya itu demokrasi kita. Ya. Demokrasi kita menimbulkan suasana seperti yang sering kita alami sekarang, disebut oligarki. Ya. Kuat sekali elit-elit itu mengatur semuanya, ya, bahkan sampai ke urusan bupati tergantung pada elit. Lalu kelompok-kelompok menengah ini, Mas, merasa bagaimana saya mau bersuara, kan gitu ya. Nah, di kelompok menengah inilah banyak tokoh-tokoh agama yang ingin mengamplifikasi posisinya dengan menimbulkan semacam percakapan-percakapan yang antipati terhadap minoritas manapun. Tapi di pihak lain, karena situasi demokrasi sedemikian, kebebasan itu melahirkan apa yang disebut vigilante, Mas. Vigilante itu kelompok-kelompok pemuda, kelompok-kelompok ormas yang berkeliaran gitu ya, yang ingin melakukan sesuatu demi keyakinannya, dan itu membuat demokrasi kita semakin rumit karena kelompok vigilante ini bahkan tiba-tiba sudah di depan gereja, sudah di depan masjid untuk mempersoalkan kenapa ada di sini, kenapa ada di situ, kan begitu ya. Ketika dia juga mendengar dari tokoh-tokoh menengah tadi yang ingin suaranya didengar. Jadi memang kita menghadapi banyak sekali suasana yang seperti itu, dan memang kalau demokrasi kita semakin sehat gitu ya, keterwakilannya semakin baik, menurut saya orang tidak akan mencari sasaran pada minoritas agama gitu. Cuman sekarang karena demokrasi sedemikian terkungkung oleh suasana elitis itu, maka kelompok-kelompok menengah ya, yang mungkin hidupnya sering disebut prekariat ini sekarang, prekariat itu kan seperti tidak terlalu pasti, ya dia membesarkan dirinya dengan sentimen-sentimen antipati terhadap minoritas. Kayaknya itu suasananya. Memang ini ya, diskursus mengenai minoritas mayoritas mungkin ini akan menjadi diskursus abadi. Karena sampai kapanpun isu-isu seperti ini akan selalu menarik perhatian gitu ya. Tetapi setidaknya Mas Martin, percakapan tentang minoritas mayoritas bagaimana tadi dijelaskan oleh Mas Martin ya, itu apakah terkait dengan konflik-konflik agama ini, karena banyak aktor negara, kemudian ada aktor agama, ya kan, dan mungkin kita sudah melakukan berbagai upaya setidaknya untuk meminimalisir konflik seperti itu. Kalau Mas Martin melihat bagaimana di sektor-sektor pendidikan, pendidikan agama, apakah masih dia jalan di tempat atau ini justru menyumbang sebagian besar praktek-praktek intoleransi di negara kita ini? Ya, kita senang bahwa mungkin Ma'arif juga sudah menerbitkan ya, pendidikan beragama itu bersifat pendidikan kemajemukan. Ya, jadi ada
model kurikulum baru yang tidak lagi membatasi pendidikan agama sebagai pendidikan agama saya, tapi pendidikan agama saya hidup berdampingan dengan agama yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya kita harus mengapresiasi ya Mas, apa yang secara besar dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan kita yang disebut profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu artinya nanti keluaran orang yang belajar itu punya profil dong ya. Nah profilnya itu tidak hanya berketuhanan Mas, tapi juga dia berpikir kritis ya, dan dia punya semacam kesadaran global tentang persaudaraan dan kemanusiaan yang membutuhkan kebersamaan dan tolong-menolong. Nah itu kita harapkan perlahan membangun semacam kultur yang lebih leluasa ya, dan itu mengingatkan kita pada pidato Soekarno juga kan ya, beragama dengan berkebudayaan. Jadi dengan kebudayaan yang lebih leluasa, terbuka, tapi juga kosmopolit, tapi juga kritis, tapi juga berketuhanan, ya kita berharap pendidikan kita menjadi satu titik yang mendorong percakapan mayoritas-minoritas menjadi percakapan yang sederhana. Artinya sederhana seperti saya katakan tadi, memang ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi yang sedikit bekerjanya baik, yang banyak bekerjanya sungguh-sungguh. Jadi Indonesia ya jalannya lebih baik lah gitu kira-kira Mas. Itu harapannya. Iya. Memang kalau bicara tentang minoritas mayoritas, kalau kita tarik dalam diskursus yang lebih besar, misalnya itu ada istilah ya liberalisme, pluralisme, sekularisme begitu ya. Saya masih ingat ketika Mas Martin diwawancarai, misalnya begitu, tentang pluralisme. Pluralisme itu adalah satu paham tentang perbedaan, bahwa perbedaan ini sudah menjadi sunatullah, kalau bahasa agama itu. Sudah. Tapi Mas Martin di situ melihat kenapa sih landasan basis pluralisme ini tidak kita cari sendiri, misalnya dalam latar keindonesiaan kita yang beragam. Kenapa kita harus buru-buru misalnya mencari dalil-dalil teologis misalnya, walaupun pada kenyataannya kita itu beragam secara agama. Apakah memang sudah menjadi ini, Mas Martin? Apakah apa yang kita punya ini, warisan kemajemukan ini tentang kebangsaan, nation state ini, sudah menjadi cukup argumen yang kita pakai misalnya untuk menjelaskan mengenai pluralisme tanpa harus mengaca kepada argumen-argumen teologis misalnya? Sebenarnya sudah cukup ya Mas ya. Bahkan perjuangan bangsa kita yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika, prinsip moto itu ya, itu kan perjuangan sebuah nation state yang harus hidup berdampingan dengan macam agama, macam suku bangsa. Dan itu memadai untuk sebuah hidup berdampingan secara sosial yang baru, namanya nasionalisme yang berketuhanan, begitulah dalam banyak terminologi. Nah tentu di situ memang kita bisa menukik dengan kritis bahwa jangan-jangan nasionalisme yang berketuhanan ini membuat Tuhan itu satu faktor yang bisa membatasi. Nah ternyata berketuhanan kita tidak membatasi sebenarnya. Bahkan berketuhanan kita kiranya semakin inklusif. Nah, kalau ini kita tempuh, maka lengkaplah Bhinneka Tunggal Ika kita. Nasionalisme yang berketuhanan kita tidak menjadi nasionalisme yang membatasi, tapi yang membuka karena dia berketuhanan secara inklusif. Nah, dengan demikian satu diskursus yang seolah-olah meminjam percakapan liberal pluralisme, menurut saya itu hanya mau mengingatkan bahwa di negeri kita ada paham-paham yang memadai untuk hidup bertetangga, untuk hidup di tengah kemajemukan. Menurut saya di situ poinnya, dan menurut saya kita kiranya lebih yakin pada kemampuan kultural kita, tapi juga kiranya kita semakin membereskan yang tadi itu Mas. Apakah ada dalam struktur hukum ya, struktur politik kita hal-hal yang membuat mayoritas minoritas menjadi sentimental gitu. Kalau nggak ada yang menjadikan ini sentimental, kita bisa maju. Dan kalau kita bandingkan Mas ya dengan negara-negara di Asia Tenggara ya, kita udah terbaik loh. Malaysia negaranya punya agama negara, kan gitu ya. Thailand dalam konstitusinya bukan hanya mereka harus membesarkan dan mendukung raja, tapi mendukung agama Buddha. Kalau Thailandnya kan itu. Singapura adalah kota dengan
restriksi yang ketat karena dia sebuah negara kota begitu. Sementara Indonesia mendasarkan kebersamaannya bukan pada agama, bukan pada suku, bukan pada raja, tapi pada satu komitmen kebangsaan. Dan menurut saya itu kuat sekali untuk menampung percakapan mayoritas minoritas, tidak secara sentimental, tapi secara produktif. Menurut saya itu. Tapi saya mau bertanya lagi. Baik. Saya pernah membaca buku Jeremy Menchik. Nah, itu kan menarik sekali. Berketuhanan tadi. Iya. Betul. Jadi dia menulis Islam and Democracy in Indonesia. Betul. Tolerant without liberalism. Betul, gitu. betul. Jadi di situ dia bilang bahwa toleransi komunal ya, istilahnya toleransi komunal. Jadi toleransi komunal ini mengandaikan bahwa di situ ada hak-hak yang bersifat kolektif. Dan ini berbeda misalnya dengan toleransi dalam kacamata sekuler liberal, di mana individu menjadi objek, ya kan? Hak-hak individu ini menjadi satu objek, kira-kira seperti itu. Nah, ternyata dia juga melakukan satu riset di Indonesia yang menjadi objek itu adalah NU dan Muhammadiyah. Jadi memang percakapan yang selalu dia gunakan di situ adalah percakapan kelompok antar agama begitu. Dia mengatakan bahwa satu hal yang wajar saja kalau misalnya mayoritas itu dia bisa berpartisipasi secara lebih longgar di ruang-ruang publik misalnya dibanding kelompok minoritas seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Mas Martin, apakah toleransi komunal yang ditawarkan oleh Jeremy Menchik ini sebenarnya kompatibel nggak sih dengan demokrasi di Indonesia? Ini penanyanya dahsyat sekali nih. Saya pakai istilah nasionalis berketuhanan dicegat dengan Jeremy Menchik ya. Bacaannya mutakhir. Memang saya juga ikut kaget juga ya. Nasionalisme yang berketuhanan itu kata Menchik ya, yang membatasi kebebasan minoritas. Kan gitu ya. Tapi kalau kita dalami ya Mas Sofan, memang dia mendalami ada galur katakanlah ya, yaitu komunitas-komunitas NU dan Muhammadiyah, dan dia hitung atau dia dalami sejauh mana mereka toleran kan gitu ya. Dan memang ada tendensi kalau yang ini kurang toleran, kalau yang ini bisa toleran walaupun terbatas. Nah, saya juga barusan ini membaca riset Saiful Mujani, terbitkan di Islamika, dan dia mengatakan bagaimana kita harus mendudukan intoleransi terhadap minoritas gitu ya, atau intoleransi secara umum yang berkembang di masyarakat Indonesia. Ya. Dan dia mengatakan begini, kalau memang kelompok-kelompok agama yang komunal itu aktif di ruang publik, dia belum tentu toleran. Bahkan semakin dia beragama dalam aktivitas publiknya, semakin dia membeda-bedakan. Nah, ini mencemaskan sekali. Kecuali, katanya ya, kecuali dia terpapar, terekspos pada gagasan-gagasan kebangsaan, gagasan-gagasan Pancasila. Dan kecuali, nah ini menurut saya unik juga, kecuali kalau dia juga dikembangkan atau berkembang dalam satu kultur Jawa yang memiliki semacam kemampuan lebih terbuka, mungkin kemampuan sinkretik gitu ya, terhadap macam-macam kemajemukan. Jadi kita berharap mungkin peta Menchik itu membuat kita mengatakan, oh nasionalisme berketuhanan kami terbatas ya. Kalau begitu, marilah kita mengekspos mereka, kita gitu ya, terpaparlah mereka kiranya dengan aktivitas-aktivitas publik ya. Dan ya Ma'arif Institute ini kan adalah suatu aktivitas publik yang sengaja di dalam satu kelompok agama yang bisa intoleran tapi dikembangkan agar tumbuh menjadi penggagas toleransi. Memang kita membutuhkan rekayasa agar komunalisme demokrasi kita ini bertumbuh menjadi demokrasi yang sehat, yang menghargai minoritas. Memang kita nggak bisa membiarkan begitu saja demokrasi, harus dipupuk dan ditumbuhkan, Mas Sofan. Ada buku baru ditulis oleh Ingelhat ya, sama Pipa Norris. Jadi sebelum buku yang terakhir ini,
dia pernah melakukan satu riset di 74 negara, kira-kira gitu. Nah, ini masih terkait dengan negara sekuler sebenarnya, Mas Martin, gitu. Jadi semakin negara itu bisa menjamin kesejahteraan warganya, maka mereka sesungguhnya tidak membutuhkan agama, gitu kira-kira. Tetapi ketika negara itu tidak mampu menjamin kesejahteraan warganya, maka disitulah agama sebagai pelarian terakhir untuk sebuah penghiburan bagi masyarakat itu, kira-kira seperti itu. Nah, saya kemudian membayangkan begini, apakah karena negara tidak mampu menjamin kesejahteraan kepada warganya sehingga mereka terjerat dalam satu kemiskinan, dirundung oleh satu penderitaan dan masalah-masalah kehidupan, yang apalagi misalnya agama itu menawarkan hal-hal yang bersifat teologis tentang klaim kebenaran, tentang surga, tentang neraka, tentang keyakinan, sehingga mereka ada ruang-ruang di mana mereka kemudian berperilaku tidak toleran kepada yang lain, gitu. Saya menduga perilaku itu muncul karena secara ekonomi mereka tidak sejahtera, sebagaimana apa yang ditulis oleh Engelhardt dan Pipanoris seperti ini. Nah, dalam kaitan dengan itu, sebenarnya minoritas mayoritas ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Martin, mungkin dia bisa berbau politis, begitu ya, atau mungkin sebagai sebuah diskursus minoritas mayoritas. Istilah itu memang mau tidak mau harus kita pakai untuk menjelaskan satu realitas empirik, begitulah. Itu yang saya tangkap begitu. Nah, sebenarnya Mas Martin melihat yang ditulis oleh Engelhardt sama Pipanoris ini dalam konteks kultur keagamaan di Indonesia itu seperti apa, Mas? Mungkin kalau kita lihat dengan Pancasila nih, dalam upaya menghitung indeks aktualisasi, memang kadang-kadang ada wilayah yang sila satunya tinggi, berketuhanan gitu ya. Tapi kok sila kelimanya, keadilan sosialnya rendah gitu ya, Mas ya. Jadi memang itu pergulatan kita agar dengan satu sikap hidup religius justru menghasilkan karya dan cara-cara untuk mengembangkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, kan gitu ya. Makanya orang sekarang bicara ekonomi Pancasila gitu. Jadi memang itu benar. Engelhardt kita bisa pahami bahwa semakin tinggi kecemasan sebuah masyarakat, semakin dia mencari kepastian pada agama. Betul. Ya. Tapi semakin ada pemastian kehidupan. Nah, harapan kita di Indonesia, Mas Sofan, semakin kehidupan kita bermutu, berkeadilan, ya, memenuhi apa yang disebut Human Development Index, gitu ya. Kiranya kita beragama dengan leluasa, artinya leluasa dengan memadai dan tidak perlu mengembangkan fanatisme, tidak perlu mengembangkan sentimental, gitu ya, tidak perlu overdosis, dan itulah harapan kita. Jadi Engelhardt dan Pipanoris itu menurut saya agak bias Eropa yang terlalu berkeyakinan kehidupan yang sejahtera itu akan menghilangkan sentimen agama. Nah, Pipanoris juga akan mengatakan kenapa Amerika menjadi satu kasus yang istimewa. Iya, istimewa, betul. Karena semakin Amerika kaya, kok agamanya hidup-hidup aja. Menurut saya Indonesia juga kiranya begitu. Kiranya kita semakin sejahtera dan keberagaman kita semakin lebih sehat dan lebih tangkas begitu menghadapi banyak hal. Tapi jangan dilupakan memang kalau kemiskinan dan ketidakadilan semakin mendalam masalahnya Indonesia, maka mudah sekali sentimen agama yang menciptakan antipati pada minoritas itu dimarakkan mudah sekali ya. Jadi kita harus menangkalnya dengan berbagai cara, baik secara kultural, secara religius, tapi juga secara ekonomi juga kita membutuhkan. Tampaknya seperti itu, dan menurut saya ini Mas yang terakhir kalau boleh saya katakan ya, minoritas juga punya PR. Jangan dia mentang-mentang minoritas dia jadi undur ya,
mentang-mentang dia minoritas, dia mencari perlindungan kepada elit-elit supaya dijagain gitu. Dia juga punya PR, yaitu apa? Mengembangkan kehidupan yang terbuka dan membuka peluang-peluang agar terjadi kerjasama antar kelompok, ya. Dan dengan demikian orang justru senang gitu. Oh, kalau kita misalnya katanya di Australia, Mas, ya. Ini cerita adik saya. Mereka itu senang sekali kalau dokternya itu orang India. Karena kalau dokter-dokter India di Australia serius, padahal India ini minoritas kan gitu ya. Nah, justru kira-kira begitu. Bagaimana orang mencari yang minoritas? Kenapa? Karena kualitas-kualitasnya yang menguntungkan semua gitu. Bukan karena mereka hidupnya terpisah, hidupnya takut, atau hidupnya memisahkan diri. Bukan, tapi mereka minoritas tapi punya kualitas-kualitas yang menguntungkan semua. Menurut saya itu PR minoritas dimanapun dia berada di negeri ini. Ya. Oke, terima kasih Mas Martin. Pemirsa, banyak hal yang mau saya tanyakan kepada Mas Martin. Tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, barangkali di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi dengan Mas Martin dengan tema yang berbeda. Sebelum kami undur diri, kami ingatkan kepada para pemirsa untuk tidak lupa like, subscribe, dan jika Anda tidak bersetuju dengan diskusi-diskusi kami, Anda pun boleh untuk menuliskan komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.